Selamat sore saudaraku sekalian. Sebaiknya kita berdoa dulu sebelum kita kembali mempelajari firman Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau pada sore hari ini kami boleh saling berbagi firman-Mu meskipun melalui fasilitas jarak jauh, Tuhan. Dengan adanya teknologi yang kami terima ini, Tuhan, suatu berkat bagi kami meskipun kami saling berjauhan dan kami tidak bertatap muka. Kami boleh merasakan ada sesuatu yang bisa kami alami bahwa bersama dengan Kau dimanapun kami berada, kami dipersatukan oleh kasih dan karunia-Mu, anugerah-Mu ada dan hadir-Mu ada dalam kehidupan hati kami masing-masing. Dalam mempelajari firman Tuhan, berikan kami hikmat, akal budi, dan juga pada hamba-Mu yang berbicara, Kau kuasai lidah dan bibirnya, supaya apa yang keluar dari mulutnya hanya dari Kau. Demi Kristus Yesus kita berdoa. Haleluya, amin. Sore saudara, pada sore hari ini kita kembali pada Matius 5 ayat 5 adalah seri daripada khotbah di bukit, dan pada sore hari ini kita sudah sampai ke etapa yang ketiga. Kalau yang sebelumnya kita melihat ada dua etapa yang kita sudah lewati, nah itu merupakan ciri pertumbuhan daripada iman orang-orang yang percaya. Nah, ini kita melihat etapa ketiga, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan mewarisi bumi. Nah, berbahagialah dalam bahasa Indonesia, tapi kalau saudara lihat di dalam bahasa Inggrisnya blessed are the meek, dan kalau dilihat di dalam bahasa Yunani yang sini the meek itu adalah praus dan blessed itu makarios. Jadi sebetulnya bukan berbahagia, tapi diberkatilah orang yang rendah hati, orang yang lembut hatinya. Orang yang lembut hati pasti orang yang rendah hati. Orang rendah hati belum tentu lembut, saudara. Itu bedanya. Jadi di sini ada suatu etapa ketiga di mana kehidupan kita mulai dari pertobatan masuk, bagaimana kita kemudian harus meningkat. Jadi harus lemah lembut, dan sebelum normal tentunya harus rendah hati dulu. Tapi kemudian kita melihat ini adalah Matius 5 ayat 5. Dan kita melihat padanannya dengan perjanjian lama ada di Mazmur 37 ayat 11. Namun orang-orang yang lembut hatinya akan mewarisi bumi dan akan bergembira dalam kelimpahan damai sejahtera. Nah, kalau sudah melihat Yesus mengutip Mazmur, iya, karena Yesus belajar Taurat dan Yesus tunduk dalam aturan-aturan yang ada di Taurat, yang dia orang Yahudi. Dan dia mengerti sekali, jadi ini bukan hal yang baru, dan dia tidak membuat suatu yang baru, bukan, hanya menguatkan, meneguhkan apa yang sudah ada. Di sini kita melihat kuatnya antara satu buku dengan dua perjanjian. Alkitab kita adalah satu buku dengan dua perjanjian. Nah, masing-masing saling menunjang adanya perjanjian baru karena perjanjian lama. Jadi perjanjian lama tidak akan dikenapi tanpa perjanjian baru. Jadi saling mengait, saudara. Nah, di sini kita melihat indahnya firman Tuhan itu. Nah, kalau kita kembali pada ayat yang kelima ini, karena dikatakan bahwa ini adalah suatu proses yang berkesinambungan. Kalau orang mau lembut hati, itu harus ada prosesnya. Prosesnya harus terus-menerus, kontinuitas. Jadi di sini kita melihat bahwa orang yang hidup lemah lembut itu bukan hanya sehari dua hari, tapi berkesinambungan. Dan itu sebuah proses, tidak akan berhenti. Kita lihat dari Matius 11 ayat 29. Yesus sendiri mengajarkan, pikulah kuku atasmu dan belajarlah dariku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapatkan kelegaan jiwamu. Nah, Yesus mengatakan, pikulah aku bukannya bebannya Yesus, bukan. Yesus membuat setiap orang itu suatu kuk yang membuat orang tuh hidupnya benar. Nah, kuknya tentunya disesuaikan. Kalau Yesus memberikan kuk, belajarlah daripadaku. Nah, pasti kuknya itu disesuaikan setiap orang lain. Tapi tujuan orang diberikan beban itu adalah supaya rendah hati. Nah, kadang-kadang dalam hidup kita juga kadang-kadang mengalami masalah gitu yang membuat kita membuat kita kesel, tapi kadang-kadang Tuhan izinkan itu. Itulah yang namanya kadang-kadang kita dibuat kesal, dibuat, apalagi kalau yang menyakiti itu orang yang terdekat kita, kan kadang-kadang suka kesal. Tapi disitulah itu yang namanya Tuhan meletakkan pada setiap keluarga dan setiap kita suatu beban yang membuat kita untuk tetap rendah hati. Karena Tuhan izinkan sesuatu terjadi. Nah, ini saya pernah waktu itu berbicara dengan salah satu pendeta senior, saya bilang, kok saya banyak ngalamin. Dia hanya satu jawaban dia katakan, to keep you humble. Nah, di sini saya melihat bahwa
Hook yang Tuhan pasang tuh kadang-kadang diberikan kepada kita untuk membuat kita tetap rendah hati dan lemah lembut. Nah, kita lihat lagi dalam Bilangan 12 ayat 3. Musa adalah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih daripada setiap orang yang ada di atas muka bumi. Nah, sudah lihat, sangat lembut hati Musa. Kalau kita melihat Musa, kok bisa lembut hati? Loh, ternyata Tuhan ajar dia. Dan dia orang yang lembut hati lebih daripada setiap orang ada di muka. Berarti tidak ada orang yang selembut dia dan yang berani mempertaruhkan keselamatannya sendiri hanya untuk menyelamatkan orang. Dia berani bertarung, hapuskanlah namaku. Dia sampai berani menaruh begitu, saudara. Bagaimana dia care cuma, dan dia sangat lembut hatinya. Nah, itu proses. Kalau kita melihat ya proses yang bersini yang bagaimana sih, saudara? Kita melihat lebih lanjut. Saya gambarkan dalam sebuah proses. Dimulai, nah yang namanya proses untuk orang bisa menjalani hidup dengan baik. Itu adalah suatu selalu dengan penyerahan. Pada waktu kita menerima firman Tuhan, pada waktu Tuhan ajar kita, pada waktu Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bertobat, tentu ada penyerahan, menyerahkan hidup kita. Dikatakan di Matius, saya ulangi lagi, pikulah aku atasmu dan belajarlah dariku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati, karena kamu akan mendapatkan kelegaan bagi jiwamu. Katakan, belajarlah dariku. Jadi kalau orang nggak menyerah, orang nggak akan belajar, tidak akan menerima, karena berontak. Tapi di sini dikatakan Yesus sendiri, kalau engkau mau aku berikan suatu beban dalam kehidupanmu, setiap orang pasti lain-lain. Tapi dia mau supaya kita tetap menjaga kerendahan hati dan lemah lembut, dan akan mendapatkan kelegaan bagi jiwa. Kenapa, saudara? Orang yang menyerah, dididik oleh Tuhan, menerima apa yang menjadi beban hidup kita seperti suatu yang memang tuh hak kita yang menjadi buat kita selalu menyerah, itu hidupnya akan lega. Kalau orang Jawa bilang nerimo ing pandum. Saya seringkali baik kata ini enak sekali, saudara. Jadi mendapat kelegaan karena orang menyerah. Kalau kita berontak, saudara, kita akan selalu struggle. Kalau kita struggle terus, berarti ada pergumulan terus. Nah, mana bisa tenang? Tapi begitu kita menyerah, hidup kita jadi terserah Tuhan, aku percaya. Nah, untuk sampai ke situ, itu adalah suatu proses. Nah, setelah penyerah apa? Setelah kita sudah menyerah, Tuhan aku menyerah pada kehendak-Mu. Tetap diproses. Proses itu tetap jalan. Untuk menjaga supaya penyerahan itu tetap langgeng dan berjalan, kita melihat di dalam kitab Yakub 1 ayat 21. Menyerah dan berproses. Karena itu singkirkanlah segala kenajisan dan semua kejahatan. Terimalah dengan kelemah lembutan firman yang ditanam di hatimu yang sanggup menyelamatkan jiwamu. Singkirkanlah segala kenajisan dan semua kejahatan. Terimalah dengan kelemah lembutan firman. Menerima firman bukan dengan bersungut-sungut. Singkirkan. Nah, untuk bisa menerima firman Tuhan pasti menyerah, pasti menerima. Tapi kadang-kadang kadar penyerahan kita tuh belum full. Untuk satu tertentu dalam keadaan kita tenang, enak, nggak mengganggu kita, nggak terganggu, nggak terusik, kita gampang. Tapi proses ini berjalan. Kalau masih ada noda-noda atau kenajisan atau kejahatan yang masih ada kecil pun, atau niat-niat jahat, niat balas dendam, kesel, kepahitan, nah itu adalah bentuk akar-akar. Biji-biji seed of bitterness, kepahitan itu ada. Nah, itu perlu disingkirkan dan terimalah dengan orang yang masih menyimpan kepahitan, menyimpan suatu hal yang membuat jiwanya itu tertekan. Seperti dikatakan waktu Yesus memberikan perumpamaan seorang menabur. Kalau benih itu jatuh, tanahnya setengah subur, tapi masih banyak semak duri, masih banyak batu. Nah, nggak bisa tumbuh, saudara. Nah, itu keselamatan tidak akan bekerja secara full.
Kan dikatakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu ada suatu proses. Kita menyerah, kita diproses dengan menyingkirkan segala bentuk kejahatan. Loh, aku sudah menyerah dan aku merasa hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tapi kadang-kadang kita masih ada namanya manusia. Kadang-kadang saudara pernah nggak merasa kesel sama orang pernah nyakiti kita, akibatnya kita nggak bisa tidur. Tapi apa caranya? Ya kita mau tidur enak, lepaskan pengampunan setiap malam. Saudara tidur nyenyak, tapi untuk itu perlu proses yang kontinu. Terimalah dengan kelembah lembutan firman yang ditanam di dalam hatimu. Yang ditanam. Bukankah Tuhan sendiri bilang bahwa aku akan menaruh firmanku, kebenaranku, hukumku di dalam hati manusia. Nah, kapan firman itu bisa bertumbuh menjadi rema? Pada waktu kita menyingkirkan kenajisan, kejahatan. Setelah berproses, apa saudara? Kita dimeteraikan, diseal. Dikatakan dalam 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22. Dialah Elohim yang meneguhkan kami bersama-sama kamu di dalam Kristus. Dan dia telah mengurapi kita. Dia juga telah memeteraikan kita dan memberikan jaminan roh di dalam hati kita. Saudara perhatikan. Allah Elohim ini saya ambil dari terjemahan Modern Indonesian Bible dan ini sangat mirip dengan Modern King James Bible dan ini banyak kata-kata yang sangat sesuai. Memang dikatakan Elohim, dia tidak mengatakan Yahweh, tapi Allah yang meneguhkan kami bersama-sama kamu. Jadi pada waktu kita diproses, waktu kita menyerah, kita berproses dan itu terus-menerus kita itu dimeteraikan. Siapa yang bisa memeteraikan? Ya pasti kuasa Roh Kudus. Bersama melakukan Elohim Allah yang bisa meneguhkan kami bersama-sama di dalam Kristus dan telah mengurapi kita. Bersama-sama kamu dimeteraikan. Dan dia juga memeteraikan kita yang menerima, memberikan, dan memberi jaminan roh di dalam hati kita. Meterai bisa diberikan oleh Allah sendiri. Dan itu adalah kuasa Roh Kudus. Tanpa itu, saudara, penyerahan kita, proses kita tidak akan langgeng. Karena itu 3 hal ini ada menunjukkan siapa kita. Kita yang menyerah, orang yang lemah lembut. Kita berproses dan kita dimeteraikan. Itu adalah proses yang berkesinambungan. Tetapi tetap saja setelah kita merasa bahwa kita sudah diproses, ada hal tertentu yang kita harus waspadai. Apa itu? Ada suatu peringatan atau warning yang dikatakan adalah battle to overcome the self-esteem dalam bahasa Inggris, atau dikatakan bahwa ini adalah suatu peringatan, adalah peperangan yang timbul di dalam diri kita untuk mengalahkan self-esteem kita, mengalahkan ego kita. Kadang kita kalau sudah melihat orang manusia itu apa sih, kita kembali kepada segitiga diagram Maslow. Ya meskipun dia seorang humanis, tapi ada beberapa hal kebenaran yang kita bisa ambil. Contohnya manusia, dalam apa sih yang dibutuhkan manusia? Tentu yang pertama selalu kebutuhan dasar atau hygiene factor, yaitu sandang, pangan, papan. Setelah itu apa? Ada kebutuhan emosi yang harus dipenuhi, rasa aman dan ingin merasa dicintai. Nah kan begitu. Nah setelah itu semua apa yang terakhir yang paling tinggi? Ya ingin menunjukkan siapa kita, self-esteem, aktualisasi diri. Nah, seringkali kalau kita sudah tenang, sudah nyaman, merasa hidup tenang, diberkati, kadang-kadang kita timbul keinginan untuk dilihat orang. Nah, pada itu terjadi. Itu ada suatu peperangan untuk mengalahkan. Memang dikatakan itulah kebutuhan hakiki manusia, ingin self-aktualisasi, ingin menunjukkan siapa kita. Kita melihat banyak orang-orang di dunia ini yang sudah mencapai level kemakmuran tertentu, merasa aman, kemudian mereka ingin dihargai, ingin diketahui orang. Nah, ingin di-recognize. Nah, itu adalah salah satu bentuk self-esteem yang perlu dilawan di dalam kehidupan orang yang percaya. Orang yang lemah lembut pasti tidak akan pamer. Nah, itu adalah suatu bentuk peperangan yang warning yang kita harus hadapi. Yang pertama apa, saudara? Keangkuhan atau proud.
Orang mungkin rendah hati, mungkin kita merasa, oh ya aku anak Tuhan berkati, tapi kadang-kadang kita merasa, oh aku mau punya level rohani udah lebih tinggi dari orang itu. Kita mulai menghakimi. Nah itu yang dikatakan self-esteem yang timbul dalam diri kita, yaitu keangkuhan. Namun dia memberi anugerah yang lebih besar karena dia berfirman, Elohim menentang orang yang sombong, tetapi dia memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Sudah, ini satu paket rendah hati dan lemah lembut. Jadi orang yang lemah lembut pasti rendah hati. Nah, ini adalah satu battle yang pertama. Memberi anugerah yang lebih besar karena dia berfirman. Dia sudah memberi kita anugerah, Elohim menentang orang sombong. Tapi anugerah ada pada orang yang rendah hati. Itu battlefield yang pertama. Yang kedua adalah seorang yang sifatnya ofensif atau agresif. Dalam Titus 3 ayat 2, tidak menghujat siapapun, tidak suka bertengkar, baik hati dan bersikap lemah, lembut. Kalau saudara lihat ini, saudara, mungkin kita tidak ofensif secara jasmani, tetapi mungkin di dalam hati kita timbul karena kesal sama orang, tapi dalam hati kita suka mengumpat. Dan kita kadang-kadang suka bertengkar, agresif. Tapi yang dituntut apa? Baik hati dan bersikap lemah lembut kepada semua orang. Nah, kadang-kadang kita suka bersikap lemah lembut pada orang yang kita sukai. Kita membalas seseorang yang kita anggap baik pada kita. Nah, tapi Yesus bilang, tetap aja kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan kasihlah, doakanlah musuhmu, orang yang menganiaya kamu. Nah, itu adalah bentuk untuk mengalahkan agresivitas. Sifat ofensif adalah dengan ditarukuk tadi itu, supaya kita tetap rendah hati dan lemah lembut. Nah, sikap agresif adalah battlefield yang kedua. Musuh yang kedua dari self-esteem itu. Kemudian kita lihat lagi yang ketiga. Saya anggap yang ketiga, apa ini yang bahasa Indonesia yang pas apa ya? Self-righteous ya. Kita paling enak pakai nama keminter ya. Kalau Jokowi sering mengutip gini, namun siro pinter neng ojo keminter. Benar juga. Mungkin kita pandai tapi jangan keminter. Nah, ini adalah salah bentuk self-esteem yang firman Tuhan ingatkan kepada kita. Ya, ini keminter bahasa Indonesia Pak ya, sok pinter bukan juga bahasa Indonesia yang benar tuh, pengaruh dari slang juga gitu. Tapi kalau keminter kok rasanya pas ya, self-righteous. Amsal 28 ayat 26 dikatakan, siapa yang percaya pada hatinya sendiri adalah bebal, tetapi yang berjalan dalam hikmat akan diselamatkan. Kemudian dalam Bilangan 20 ayat 12, kemudian berfirmanlah Yahweh kepada Musa dan Harun, karena engkau tidak percaya kepadaku untuk menguduskan aku di depan mata Bani Israel, maka engkau tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Nah, dua-duanya kena hukum, nggak boleh masuk tanah perjanjian. Kenapa? Karena keminter, self-righteous ini tadi loh. Saudara lihat nih, battlefield yang ketiga ini. Waduh, kelihatannya sih sepele ya, tapi siapa yang percaya pada hatinya sendiri ada bebal. Artinya bukan percaya pada hati sini. Kadang-kadang kita memang harus percaya nurani pada hatinya, Pak. Pada maunya sendiri. Carpe diem, merasa pinter. Nah itu namanya keminter. Tapi yang berjalan dalam hikmat dan akan diselamatkan. Orang yang percaya terlalu self-esteem, self-righteous, dan terlalu percaya diri berkelebihan, saudara. Itu arahnya apa? Bisa melupakan Tuhan loh. Tapi orang yang tidak artinya tidak mau pakai maunya sendiri, pasti akan menggunakan hikmat dan itu ada jaminan keselamatan. Kenapa, saudara? Seringkali keminter ini begini, kalau orang terlalu percaya diri berkelebihan, memang kalau ada suatu pelatihan ya di bidang penjualan itu orang dilatih bagaimana kita membangkitkan percaya diri kita
demi bisa menjual barang. Jadi dia harus yakin bahwa apa yang dia bawa produk itu bagus. Ada suatu bentuk pelatihan yang membangkitkan percaya diri. Nah, itu kalau berkelebihan, percaya diri berkelebihan itu bisa tidak percaya orang lain, apalagi Tuhan kan begitu. Merasa paling pintar karena merasa punya pendidikan paling tinggi, merasa paling beriman, merasa paling rohani, nah paling mengerti firman Tuhan. Nah, itu kadang-kadang terlalu, kalau kita terlalu yakin bahwa aku sanggup, aku tahu firman Tuhan yang pelajari, dan aku yakin bahwa aku paling benar. Nah, pada saat itu terjadi. Nah, ini bukan hanya menyerang orang biasa, saudara. Bahkan pendeta-pendeta yang sok pintar kadang-kadang pemintar merasa dia paling benar, membuat doktrin dia itu harus dipercaya semua orang. Nah, pada saat orang bertarung dengan doktrin, ramai ini dunia. Di dunia maya ini sekarang, saudara lihat tuh, banyak wanita saling berantem, kan bikin malu. Itu apa? Karena self-righteous, merasa ajaran dia paling benar, merasa doktrinnya paling benar. Akhirnya apa? Jadi orang keminter. Nah, itu yang dikatakan orang yang bebal. Saudara. Mungkin layman, mungkin cuma yang biasa nggak akan begini. Tapi ini penyakit ini udah merasuki nama-nama Tuhan. Self-righteous. Tapi kemudian lihat tuh apa yang Tuhan katakan kepada Musa dan Harun. Engkau tidak percaya kepadaku untuk menguduskan aku pada saat orang terlalu self-esteem. Pada waktu merasa pinter, itu berarti menyampingkan Tuhan. Nah, itu dikatakan, engkau tidak akan membawa jemaat ini masuk ke negeri yang lebih daripada mereka. Sudah perhatikan 3 hal ini. Ternyata merasa self-righteous itu adalah suatu bentuk kesombongan yang Tuhan sangat anti. Nah, ini adalah battleground yang sebagai anak-anak Tuhan kita harus jaga untuk menjaga kelembutan hati. Dan kemudian yang ketiga, mewarisi God inheritance. Di dalam Mazmur 104 ayat 14-15. Ia yang membuat rerumputan tumbuh bagi kawanan ternak dan tanaman untuk diusahakan oleh manusia, sehingga ia menghasilkan makanan dari dalam tanah. Dan anggur menyukakan hati manusia. Minyak membuat wajah bercahaya dan makanan menopang perut manusia. Ini adalah warisan Tuhan berikan. God inheritance. Kapan warisan diberikan? Biasanya warisan kalau kita dijanjikan suatu warisan itu akan diberikan yang akan datang. Yang mewarisi sudah pergi. Kalau kita mewarisi sesuatu dari orang tua kita, pasti diberikan pada saat orang tua kita sudah menikah nama warisan. Kalau warisan diminta lebih dahulu, itu namanya anak kurang ajar. Orang tuanya kemudian ditinggalin. Nah, itu seperti anak terhilang, tuh warisan diminta lebih dahulu. Itu melawan adat istiadat Yahudi dan juga melawan Tuhan. Nah, Tuhan yang telah menyediakan di bumi ini, termasuk secara holistik, untuk bahan-bahan Tuhan sediakan untuk digunakan. Itu adalah warisan yang kita terima saat yang kita nikmati. Ini adalah warisan jasmani yang Tuhan berikan. Providence Tuhan. Dia membuat rumput bagian ternak kita terpelihara. Tanaman kita mendapat makanan dari tanah. Dan anggur menyukakan hati manusia. Tanaman yang diolah, buah yang diolah bisa menjadi anggur yang membuat orang senang. Minyak membuat wajah bercahaya. Tuhan sediakan. Makanan menopang perut manusia. Ini God inheritance yang kita berikan. Nah, dikatakan orang yang mewarisi bumi, ada orang yang lemah lembut. Nah, ini sudah disediakan. Kita mau mengusahakan nggak? Dalam sediakan. Kita diberikan warisan. Kalau warisan kita tidak jaga, ya habislah. Kan begitu. Jadi menjaga warisan Tuhan untuk menghadapi itu. Orang yang lembut hati dan rendah hati pasti tahu merasa Tuhan, apa yang kuterima berkat hari ini, itu cukup bagiku dan aku gunakan untuk memuliakan nama-Mu. Itu warisan akan langgeng. Nah, kemudian
kita melihat siapa yang mempunyai hak mewaris. Kalau sudah melihat anak, kalau orang tua meninggal, anaknya masih di bawah umur, yang masih artinya tidak cakap hukum. Maksudnya tidak cakap hukum itu orang siapa yang cakap hukum adalah orang yang sudah dewasa. Nah, setiap negara punya aturan, biasanya di atas 18 tahun dianggap 21 tahun dianggap udah dewasa. Ada beberapa hal. Kalau selama anak masih umur 9 tahun, kemudian orang tuanya meninggal, orang tua kaya raya, kemudian akan ditunjuk yang namanya pengampu, yang menjadi wali, artinya pengampu yang menjaga supaya itu anak, kalau anak nggak ngerti kan bisa dikibuli kiri kanan. Karena itu dikatakan siapa yang mempunyai hak waris adalah mereka yang telah dewasa. Warisan disediakan, tapi untuk mewaris itu ada hak yang harus diberikan dari orang yang telah dewasa. Kita lihat di dalam Galatia 4 ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Nah, kalau sudah lihat, saudara, orang yang telah mewarisi harus orang yang sudah dewasa rohani. Nah, kenapa kalau orang masih kanak-kanak rohani, itu bisa menyia-nyiakan kalau perlu ada pembimbing. Karena itu katakan mereka yang belum dewasa, perlu didampingi. Nah, orang yang baru bertobat, yang artinya anak-anak secara rohani, seringkali ngawur. Nah, karena itu perlu ada pendamping, ada follow up dari orang yang telah menerima keselamatan, perlu ada pendamping, mungkin di gereja. Jadi bukan dilepas begitu saja. Nah, kalau kita dikatakan kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Nah, siapa yang kadang-kadang anak tapi bersifat sebagai hamba? Nah, ini kembali pada Yesus menunjukkan di dalam perumpamaan anak yang terhilang, prodigal son, anak yang memboroskan, bukan hilang, memboroskan harta. Nah, siapa yang benar prodigal? Ternyata anak sulung itu tidak merasakan. Bukankah kata terakhir yang dia katakan, setelah sekian bertahun-tahun aku telah menghambakan diri kepada Bapa, tetapi belum pernah aku diberikan anak kambing untuk berpesta dengan teman-temanku. No. Konyol bukan ya? Padahal kalau sudah lihat, pada waktu anak bungsu itu minta haknya itu, dua-duanya sudah dibagi loh. Nah, kalau dia sudah dibagi berarti dia anak loh. Tapi mereka hati dia, tapi dia punya sikap, mentalitas hamba. Terus bapaknya bilang apa? Anakku loh. Kamu bukan hamba. Engkau selama ini selalu bersama dengan aku. Apa yang aku punya, engkau bisa menggunakan. Engkau miliki juga. Nah, warisan itu diberikan orang yang telah berpikir. Dia anak. Tapi karena pola pikir hamba, maka dia tidak dewasa. Karena itu dia tidak merasakan. Nah, itu perlu kita menjadi dewasa sehingga kita bisa merasakan warisan secara utuh. Kalau kita dewasa, artinya apa? Kalau warisan utuh diberikan, tapi kita bisa menggunakan dengan hikmat dan dengan kelemah lembutan seperti yang Tuhan berikan. Sehingga warisan bumi kita nikmati dengan full secara holistik, karena kita tahu kita dewasa secara rohani. Kemudian, hak mewaris itu bukan hanya diberikan, tapi juga menikmati. Kembali kepada pola pikir anak sulung itu tadi. Dia diberikan, tapi dia tidak merasa punya hak untuk menikmati karena pola pikir dia tetap sebagai hamba. Di dalam Pengkhotbah 6 ayat 2 dikatakan, orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Nah, kadang-kadang orang bisa mencari tapi nggak menikmati. Tapi ada orang yang nggak ikut mencari tapi menikmati. Nah, itu saya melihat itu banyak terjadi, saudara. Orang mencari kekayaan sampai akhirnya nggak bisa nikmati. Waktu muda kerja keras, nggak ada waktu. Pagi siang bakti jadi
Jadi malam, pokoknya kerjanya nggak karu-karuan. Itu hanya untuk menimbulkan harta. Pada waktu dia kuat mencari kekayaan, tapi dia lupa menikmati. Pada waktu dia tua, dia udah kaya, dia ingin menikmati, tapi nggak punya kekuatan lagi. Akhirnya dia mati. Buat siapa itu kekayaan? Nah, karena itu dikatakan kita perlu karunia untuk menikmati hak waris itu tadi. Nah, kita nikmati nggak hak waris keselamatan itu? Kalau keselamatan itu menjadi beban, maka pola pikir kita tetap sebagai hamba, bukan sebagai anak yang dimerdekakan. Nah, kalau saudara lihat apa yang ditulis oleh Raden Mas Sosro Kartono, saya senang itu. Sugih tanpa bondo, dikjoyo tanpa aji, ngeluruk tanpa polo, menang tanpa ngasro kaki. Sugih tanpa bondo, paling enak. Kaya tanpa modal. Nah bisa, saudara. Kita tuh kaya tanpa modal, kaya di dalam Kristus tuh. Kita nggak punya modal, kita apa sih? Kembali kepada firman Tuhan. Lemah lembut kerendahan hati, berproses. Menyerah diproses dan dimeteraikan. Saya akan mengakhiri dengan suatu kalimat. Mewarisi kerajaan Allah adalah hak setiap orang percaya. Tetapi untuk menikmati kemakmuran di bumi adalah otoritas Tuhan. To inherit the kingdom of God is every believer's right, but it's God's discretion to grant worldly help. Jadi menikmati kemakmuran di bumi, warisannya ada. Kita udah bisa nikmati sekarang. Orang yang percaya. Tapi kemakmuran setiap orang kan lain-lain. Tergantung dari hati kita. Kalau kita merasa puas, karena yang dari Bandung dengan apa yang Tuhan berikan buat dalam kehidupan kita sebagai sesuatu yang cukup, itu kita kaya. Itulah kemakmuran sejati. Kalau kita merasa puas dengan apa yang Tuhan berikan. Sekian firman Tuhan. Tuhan memberkati dan saya serahkan